itu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, itu masa rayanya Israel ada 7, tetapi yang besar 3 dirayakan lebih besar dari yang 4. Nah, kita ikut merayakan baru 2. Suatu saat nanti setelah kita mantap belajar dari firman, kita akan tambah 1 pondok baru. Karena itu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kita kan sudah makin dekat. Baik, hari ini saya hanya akan menjelaskan tema kita, saudara. Dan saya sudah susun sesederhana mungkin, dan kalau memungkinkan sepanjang, sependek mungkin. Saya berdoa agar ibadah-ibadah 7 hari berturut-turut ini kita tidak perlu sampai 2 jam setiap hari. Ya, kecuali minggunya. Mudah-mudahan bisa disepakati dan ditaati oleh yang ngomong ini. 1 jam setengah selesai. Dipanggil dalam komunitas perayaan. Jadi saya mau menjelaskan dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama dipanggil dalam komunitas, itu satu kesatuan. Ya, lalu yang kedua perayaan. Enak kan? Cuma 2 bagian. Baik, yang pertama dipanggil dalam komunitas. Mari kita baca ayatnya, 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Sudah ketemu? Yuk kita baca bareng-bareng. Pendek ayatnya. 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang memanggil kamu, dipanggil. Memanggil kamu berarti saudara dan saya dipanggil. Dalam komunitas memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Persekutuan itu berarti menjadi satu, akrab. Ya, itu komunitas. Jadi kelompok yang bersatu secara kehidupan. 1, 2 orang atau lebih yang bersatu dalam kehidupan nyata setiap saat dan terpisahkan. Itu komunitas. Jadi dipanggil Allah yang memanggil kamu, saudara dan saya dipanggil dalam komunitas kepada persekutuan dengan anaknya. Jadi komunitas ini persekutuan dengan anak, yaitu Yesus. Jadi saya sudah pernah menulis di WA bahwa komunitas berbeda dengan kelompok kecil. Memang di kelompok kecil itu mudah berhubungan, saudara ya. Janjian mau makan jam berapa, nek orang telu kan gampang, saudara. Ya, isoku jam piro, isoku jam sene, gampang. Orang 3 kelompok kecil. Tapi kalau coba orang 50, angel.
Sing siji iso, siji ra iso. Angel cari. Nah, kelompok kecil itu gampang ngatur, gampang bersatu, gampang bekerja sama. Tetapi itu bukan komunitas. Komunitas itu adalah Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Bapak hidup untuk anaknya, anak hidup untuk bapaknya. Roh Kudus hidup melakukan kehendak Bapa dan Yesus Kristus. Berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, jadi untung terus. Ketika mau menciptakan manusia, mereka bertiga omong-omong, baiklah kita menjadikan manusia. Bapa, Anak, Roh Kudus omong-omong, sepakat yuk kita menjadikan manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa kita. Itu komunitas, tidak bisa dipisahkan. Nah, kita dipanggil, memanggil kamu kepada persekutuan anaknya. Berarti kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Ayatnya kan ada, saya dulu sudah pernah menjelaskan ya. Nah, Yesus di dalam Bapa, lalu kita di dalam Yesus itu kayak gini. Berarti kita jadi satu. Tidak bisa dipisahkan. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Berarti kita juga ada di dalam Bapa, di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus, Bapa di dalam kita. Orang iso dipisah. Terus menerus. Itu komunitas. Nah, saudara dipanggil ke dalam komunitas persekutuan anaknya. Terus 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau kita bersekutu dengan Adam, Adam kan jatuh dalam dosa. Sejak lahir kita mewarisi dosa Adam. Jadi begitu lahir procot kita sudah mewarisi dosanya Adam, sudah bersekutu dengan dosanya Adam. Rekan-rekan kita dari agama Islam tidak percaya dosa turunan. Jadi anak bayi lahir itu urung dosa. Tidak punya dosa. Tapi kita melihat dalam Alkitab, begitu kita lahir, kita itu sudah ada dalam komunitas dengan Adam, sudah mewarisi dosa Adam. Kok iso? Nah, coba saudara perhatikan, kalau saudara punya ponakan, saudara sendiri punya anak, punya cucu, mulai dari bayi, nah orang sing ngajari. Tapi hidup-hidup anakmu iso bohong. Tekok di. Orang sing ngajari nek dote diroyok temennya ngamuk. Tapi dia seneng ngeroyok dote koncone. Ya sing ngajari sapa?
Itu dosa turunan, berarti ketika kita belum lahir baru, kita semua mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi kalau kita berkomunitas dengan Adam, kita mati. Tetapi dikatakan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam apa? Persekutuan dengan Kristus. Ada kalimat yang bunyinya sama. Ayat 9 tadi memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Persekutuan dengan Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 22 dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ada bunyi kalimat yang bodoh. Berarti ketika saudara dipanggil kepada persekutuan dengan Kristus dan saudara menjawab, "Ya Tuhan, saya mau." Buktinya saudara ada di tempat ini. Banyak orang yang dipilih di dunia ini, berapa miliar saya lupa persis saudara. Tetapi jumlah anak-anak Tuhan tidak sebanyak yang kita pikirkan. Penduduk Duet ini berapa? Desa Duet berapa? Yang ibadah di gereja ini berapa? Saya bersyukur belakangan rata-rata sudah di atas 30 sudah yang hadir ibadah. Saya sudah bersyukur 30. Ya, harus senang. Padahal dulunya ibadah itu 400, 500, jumlah semuanya 800, di sini 30. Wes seneng. Tapi senang ya. Apakah saudara senyum ketawa gitu ya, mesem-mesem orang metu nini, atau mesem metu nini oleh orang tadi. Senang karena apa? Ini dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi yuk kita berdoa untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, untuk ponakan kita, supaya mereka juga dipanggil dan mau nyaut, ya Tuhan saya mau. Sehingga bersama-sama kita dipersekutukan dengan Kristus. Nah, kalau punya komunitas bersatu dalam persekutuan dengan Kristus, berarti kita bersekutu dengan Bapa, berarti kita bersekutu dengan Roh Kudus. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka gambar dan rupa kita akan disempurnakan. Kemarin Ibu Ruth kesulitan mau cerita mengidentifikasikan diri. Aku membantu tapi mau sok pinter aku bantu. Sudah tentu cetakan. Wah, itu Alkitab, saudara, kata Alkitab. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Diciptakan itu cetakan. Dicetak. Ya. Kalau kita lihat biasa dinding dari gip atau dari apa, saudara, itu ada masternya. Ya, masternya cuma satu. Lalu gip yang masih empuk, urung keras, ditaruh di situ lalu dicetak, jebret, dibuka, bikin 1000 gambar podo batik. Nah kita seperti itu saudara, dicetak
bahasa saya jiplakane. Ya toh, anak-anak kan mirip wong tua, nek gak mirip papai ya mirip mama. Bisa sih mirip omnya, bisa mirip engkongnya, tetapi paling banyak mirip orang tuanya. Saya kan sering ngomong, anak saya yang koyo aku persis itu jiplakane Pak Paulus itu error. Lanang tapi jiplake ke wedok. Ya. Jadi kan bingung saudara. Saya itu ganteng atau ayu. Bingung enggak? Tapi mirip, teman-teman saya nggak usah diceritanya bertemu anak Pak Paulus ya, jiplakane. Nah, ketika kita dipersekutukan, dipanggil dalam komunitas, dipersekutukan dengan Yesus Kristus, maka saudara menjadi seperti Yesus. Mengalami keselamatan harus seperti Yesus. Saudara kumpul dengan orang yang pintar, lama-lama saudara jadi pintar. Saudara kumpul dengan bajingan, lama-lama saudara jadi bajingan. Orang yang di penjara, saudara, nek wis metu penjara kan berpikir dikembalikan ke masyarakat. Tapi banyak kasus balik lagi ke penjara. Karena apa? Selama di penjara dia belajar dari maling-maling yang lain. Dia belajar dari penjahat-penjahat yang lain. Apalagi kalau sudah masuk ke masyarakat, masyarakatnya tidak terima. Hati-hati lo, itu baru masuk bui. Hati-hati lo. Orang di pacar, ketemu main pacaran. Anak itu dia mau ojo ini bekas napi. Ya akhirnya kan terasing lagi saudara. Kasihan dong. Nah kumpul dengan orang baik ditolak. Ya itu kumpul lagi sama yang jahat. Kita dipersatukan, dipanggil ke dalam komunitas Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan mulai belajar mengajar saudara-saudara. Kenapa mau belajar mengajar? Karena aku dewi juga mesti perlu belajar. Saya mau belajar mengajar saudara uraan. Belum uraan. Orang mungkin Bapak harus suara uraan. Maksudku uraan di Indonesia. Ada haleluya, haleluya. Itu uraan. Mungkin guru cek ayo yang ngajari kita ya. Tapi saya pengen begitu saudara, karena kita komunitas perayaan. Jadi kalau ibadah orang mencerong bro, haleluya. Kenal. Makanya belajar mengajar. Wah, aku semua udah mulai goyang-goyang. Coba ini, aduh. Haleluya. Haleluya. Pasti diguyu, tak jangan kabeh lho. Macam mulai ngajar wis diguyu. Ngajar wis diguyu. Udah seneng loh. Minder no aku. Ketawa sukacita. Haleluya. Komunitas perayaan. Haleluya.
Amin. Amin. Dan mau buat kaget loh. Wih, gereja dua malah uang ya. Dari sononya sudah ulang. Oh ya. Iya. Amin. Anteng karena tidak. Iya. Ya, benar ya. Jelas kan saudara temanya. Berapa waktu? Ya, Mas. Ngerti dah? Ya. Sudah ngerti? Ya, datang. Ya. Yuk Pak Bu Pendeta doa berkat. Sekarang kita lihat dipanggil, saudara. Ini cuma sepintas ya. Nanti kita akan belajar terus dipanggil. Dipanggil itu supaya bisa diceluk dengan jelas. Saudara pertama kali itu diberi nama. Ketika saya belum kenal Yeni, ketemu di jalan terus apik, aku nyeluk Cik. Diceluk Cik, enak. Itu buang gak yang diceluk Cik. Aku diceluk Mas. Tapi diberi nama dulu. Kenalan, nama siapa? Yeni. Oh, jadi tak panggil Yeni sini. Nah, tak kok. Orang mungkin Rahel sing moro. Coba nek gum duwe jeneng, terus aku, Rene. Nah, ngarep buli ya Rahel. Rene. Tapi nek wis jeneng ya sing moro jeneng tok. Kalau saudara perhatikan kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan bentangan, terus memisahkan, lalu diberi nama, ya, siang, malam. Jadi sekarang mereka punya nama loh. Esok-esok bangun, saudara berkata, esok ya, dikasih selamat, saudara. Esok-esok selamat pagi. Esok juga selamat. Ya, coba bujune selamat banget ulang tahun. Lali. Payah. Jadi dikasih nama. Yang berair dinamakan apa? Laut. Rumah kok berubah. Yang kering darah. Dikasih nama sudah luar biasa Pak Tuhan. Jadi dia manggil itu dikasih nama dulu. Saudara dikasih nama. Saya dikasih nama sama orang tua saya. Sehingga kakak saya dipanggil beda dengan aku dipanggil. Saya moro beda. Ya, dikasih nama. Saudara dikasih nama baru. Gereja aja kalau baptisan dikasih nama baptisan. Ya, wadah sebagai Kristen Wistowo, saudara kataku baptisan sama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas, ya. Sudirgo. Baptis dikainan Paulus, buat bingung. Kapan saudara dikasih nama oleh Tuhan? Di buku kehidupan ada nama. Amin. Ada nyanyian berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana. Kalau namaku dipanggilku ada. Oh, itu berarti. Kalau namaku dipanggilku ada. Lah ketika saya nyanyi itu, kalau namaku dipanggilku ada. Pertanyaanku, namaku siapa?
Ya Paulus, kok gitu? Coba saudara lihat di Alkitab ini, ketika Tuhan Yesus manggil Petrus, kan dipanggil Petrus nama. Paulus dipanggil Paulus nama. Tapi saya tahu ada nama di buku kehidupan. Amin. Dan dicatat di sana, sehingga nanti dilihat katanya di absen. Paulus, ada Pak? Ada Tuhan. Hadir. Bahkan ketika ada jauh, kan banyak itu yang dipanggil orangnya kan laksa-laksa. Saya ada di sana, terus dipanggil oleh yang baca. Paulus, aku waduhin, aku gak yakin aku akan berkata, ya Pak, aku di sini. Apakah ada? Iya, aku ada. Ya, ya. Ya. Bu, jangan khawatir. Besok gak diganggu, gak terganggu. Besok aku udah. Rahel, Rebeka. Jadi dikasih nama saudara. Bukan anonim. Sopok. Oh. Tanpa nama. Iku mbahku. Jadi itu kata dipanggil, saudara diberi nama dulu, lalu dipanggil. Jadi panggilan di sini bukan hanya untuk jadi pendeta. Karena banyak orang berkata kamu dipanggil enggak, itu artinya jadi pendeta. Nah, anggota biasa orang dipanggil, aturan untuk panggilan itu omong kosong, ya. Kita semua dipanggil. Amin. Amin. Ada amin. 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 Saudara catat aja ayatnya. Menit lagi. Itu badam ya? Enggak. Oh enggak. Catat saja ayatnya, soalnya kalau dibaca semua entah waktunya. Matius 23 ayat 3 9 sampai 14. Itu ada perjamuan kawin. Perumpamaan ya. Lalu hamba-hamba disuruh panggil orang-orang untuk datang, diundang masuk perjamuan kawin, tapi banyak yang tidak mau datang, sehingga hamba-hamba datang, yuk, bos, sudah diundangi semua, tapi bodoh tidak datang. Alasan, wah itu gini wae, pergi ke lorong-lorong jalan, orang-orang yang biasa, undangan wes. Untuk datang banyak yang datang, tetapi ketika pesta berjalan, dalam pesta waktu itu saudara, kalau datang itu yang tidak berpakaian pesta dikasih pakaian pesta. Saudara, kalau kita datang ke pesta, saudara pakai kaos oblong nggak? Dari sawah bawa pacul terus datang ke tempat undangan kawin. Yang penting teko tak perlu ke. Well, yang cewek pasti lipstikan, ya, pasti pupuran, pasti nyemprot, ya, supaya ketok ayu. Apalagi yang single, yang masih jomblo, wah maca siapa tahu ono sing ngelirik ketemu jodoh, gitu kan? Hanya ada yang ramai pakaian pesta disuruh keluar. Saudara, kita diundang oleh Tuhan. Orang-orang lain tidak mau datang. Saudara,
tidak mempedulikan undangan Tuhan, tapi saudara memperhatikan undangan. Saudara kan, pakaian itu bisa pakaian seperti itu. Ibu Gembala paling teliti itu. Nah, mau gereja pakaiannya yang sopan, langsung ketemu raja di atas sebelah raja. Ya. Wih, wih. Orang sahanya yang penting bersih. Pakai pakaian minggu seminggu, 3 ibadah. Tapi pakaian itu bisa karakter, saudara ya. Pakaian, karakter, sifat. Wong itu apik ya kelakuannya ya, sopan, orang kecilaan, duwe aturan dan sebagainya. Ya ini mumpung saudara, mumpung kesempatan. Aku ngomong kan kalau sing protes. Saya itu kalau ke rumah sakit atau ke apa mau duduk itu lihat-lihat gitu. Kalau ada yang duduk di belakang itu kakinya sudah ada di kursi di depannya. Jadi begini, kepulauan ini kaki iris ini orang kaki ini gitu. Abahku nek ngomong kaki bujuku. Wong tak parah ini ya tak omongane. Iki sopan ya. Iku sikilmu tipe sikilmu berarti pokok linggimu ora sopan. Rumah makan bawa anak-anak pakai sepatu naik di atas meja makan. Dolanan aku setuju gini ya. Orang sopan, sikilnya jadi sepatona, itu meja untuk makan. Ya, yang paling Ibu Gembala. Kalau sudah gitu, tidak ada tempat lain, di sini kosong. Wah, di lap ada tisu basah itu botino. Ya, biasa. Ini aja yang ada sepatu sudah tele yang terlubus. Jadi sopan. Dulu saya kalau ibadah saudara terus masih sering begitu ya. Gitu ya. Tapi sekarang kalian berpikir apalagi pas firman Tuhan. Firman Tuhan itu ngomong jago. Ya, kelihatannya kecil, saudara. Tapi masuk akal dah. Masuk. Jadi pakaian ini memang paling utama bicara soal kelakuan, soal karakter, tetapi juga penampilan kita, perilaku kita. Nah itu kita dipanggil, banyak yang tidak mau datang. Puji Tuhan, saudara. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Harusnya saudara masuk neraka, tapi saudara dipilih sejak dulu, terus dipanggil, saudara mau. Ya, dipanggil dalam komunitas. Saudara sudah masuk. Nah, dipanggil itu di samping bahasa Yunaninya ada bahasa Latinnya, itu vocation, diterjemahkan vocation. Itu bisa dari bahasa aslinya voice, suara. Ya, suara. Berarti dipanggil itu pakai suara. Kalau saya panggil ini atau panggil Rahel, dengar dong, coba lihat.
Sopo? Sopo? Jadi dipanggil itu yang manggil dengan suara. Nah, karena yang manggil ada suaranya, kita yang dipanggil ada dengernya. Jadi kata dipanggil itu berarti ada suara yang menyebut nama kita dan tertuju kepada A. Maka A telinganya mendengar lalu berkata, ya saya ada, mau datang. Jadi ada suara, ada dengar. Saudara sudah mendengar suara Tuhan. Saudara sudah, yaitu suara dengar kita. Jadi proses dipanggilnya sudah oke. Ya, jadi jelas ya. Komunitas itu persekutuan. Tadi saya sudah sebut kelompok kehidupan orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi. Saling berinteraksi itu apa? Saling menanggapi, saudara ya. Sini ngomong, ayo, ini oh ya, nah itu ya. Ada orang dekat ini ngomong, sini ini orang gakek. Terus ditambah dia, guru apa? Ngomong apa? Nah, saling menanggapi. Jelas ya? Berarti saudara sudah saling berinteraksi dengan Tuhan. Nah, kata dipanggil itu juga dalam arti sejajar dengan menjadi. Kalau saya memanggil saudara, bisa saja tidak terjadi apa-apa. Ya, tetapi saya yakin setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang, kita pasti rindu terjadi sesuatu dalam percakapan itu. Ya atau ya? Ya. Saudara cerita, aku kemarin hampir jatuh jurang, tapi Tuhan tolong orang situ jatuh. Seperti ada orang yang nahan. Saudara sudah cerita kepada orang, berarti kan berkomunikasi. Lalu saudara, orang itu tidak menanggapi, menengwai. Tambah turun. Sampai saudara jengkel lama-lama. Begitu tak ceritanya kerungu gagal, budek ya. Nah, saudara ingin orang itu mengalami sesuatu, terjadi sesuatu karena percakapan saudara. Wah, puji Tuhan ya, coba kecemplung, wah, aku wis kelangan kamu. Ya, nek ketemu payete, orang ketemu, waduh, piye ya. Kan sudah ada reaksi. Nah, kalau kita dipanggil Tuhan, kita dipanggil itu untuk menjadi sesuatu. Jadi orang asal diceluk merene, terus saudara sudah, apa? Kita baca ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 2. Nah, ketemu kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang, perhatikan kalimat ini, dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita.
dipanggil menjadi orang-orang kudus. Berarti kata dipanggil itu bisa bobotnya sama dengan menjadi. Saudara, itu luar biasa. Dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ketika Tuhan memanggil saya, memanggil saudara untuk percaya, kita datang, Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Lalu Tuhan berkata, ya harus tak terima. Engkau 1 tahun lagi kamu jadi orang Kristen. Tapi itu proses. Dan begitu saya menanggapi panggilan Tuhan, terima kasih Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni segala dosa saya. Amin. Lalu ketika kita mengaku seperti itu, seketika itu kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kata menjadi itu bukan proses, tetapi Tuhan membuat jadi seketika itu. Sekarang kalau orang kerja, saudara, umumnya pendeta saja di gereja-gereja modern, kalau mau melayani satu gereja, sudah diterapkan kata magang atau kontrak, begitu ya. Kalau dulu kan ada masa percobaan, tak terima ya, masa percobaanmu setengah tahun. Nah, setengah tahun itu kita harus berlaku baik, datang ke kantor orang oleh telat, mulai orang oleh di sini. Setengah tahun betul-betul menyiapkan diri supaya setengah tahun selesai, masa percobaan selesai, saya menjadi pegawai tetap. Gitu. Tapi setelah setengah tahun, lain urusan. Apa Tuhan pakai masa percobaan ketika saudara dipanggil, lalu saudara berkata, ya Tuhan, saya sudah mendengar panggilanmu, sudah mendengar Injil, sekarang saya mau bertobat, saya percaya Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Lalu Tuhan berkata, masa percobaanmu 6 bulan loh. Ya. Langsung hari itu dipanggil menjadi orang kudus. Jadi kata menjadi itu seketika, bukan proses pelan-pelan baru 5 tahun kemudian jadi Kristen. Tuhan baru oke, ACC, Roh Kudus, Bapak, dan langsung begitu saudara menerima panggilan, dipanggil Tuhan, saudara jawab, ya Tuhan, saya mau. Saat itu saudara menjadi orang kudus. 1 menit setelah mengaku, pagi masuk surga. Bagaimana panggilan saudara? Hebat saudara. Makanya kita harus betul-betul menghargai panggilan itu. Kapan saya lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan? Saat itu saya menjadi orang kudus. Ketika saya membimbing para baptisan, kemarin saya membimbing cucu ponakan calon dari Afif, Ide pelajaran untuk baptisan, lalu didoakan menerima Tuhan Yesus Kristus. Kami berdua tumpang tangan di kantor, lalu Alvin ada di situ, kita berdoa. Saya minta dia menirukan kata-kata saya, dan dia meniru, dia menangis. Saudara tahu, Alvin menangis buku-buku.
dia menyaksikan calon istrinya betul-betul menerima panggilan Tuhan. Dan saya katakan sejak saat itu dia menjadi dan pakai masa percobaan dan pakai kontrak Tuhan. Itu kita ketika dipanggil itu agar jangan main-main. Ya, Tuhan sudah begitu luar biasa. Nanti kapan kita akan terus dipilih dan dipanggil itu artinya apa? Supaya jemaat ini betul-betul ada sebagai komunitas para anak. Karena Anda tahu harganya kita itu mahal, perlu dirayakan kapanpun. Dan secara bertahap nanti saya akan jelaskan apa artinya itu merayakan perayaan. Nanti saudara akan luar biasa. Aku aja yang belajar luar biasa. Aku pendeta loh. Saya mesti ajar belajar tengok. Ijik ambil belajar itu sesuatu yang baru umum. Nangis, suatu hal luar biasa. Ternyata hargaku itu luar biasa. Mari kakak bersyukur, sudah tak share itu. Aku sudah tak ngerti. Bersyukur itu mengaku di depan umum sebagai perayaan dengan penuh pujian. Nah itu nanti yang akan kita belajar. Bagaimana kita mempunyai hidup yang penuh perayaan. Karena dipanggil aja sudah perlu dirayakan. Begitu maju, terima Yesus langsung menjadi orang kudus. Amin. Orang kudusnya Tuhan ya, bukan orang kudusnya Jawa Tengah. Orang kudus. Nomor 12 ini ke-12 namanya tujuan. Mandek sudah ya. Besok mana? Oh mana? Berarti mau terus ya? Biasa khotbah Jawa, mendengar khotbah Jawa, begitu terima khotbah Ndek kurang mantap ya. Ya, sudah ya, kita kan masih punya waktu. Walaupun saya tidak ambil semuanya, saudara ya. Saya hanya akan mengambil bagian hari ini, lalu hari Rabu kita memperingati kematian Tuhan. Ingat, kematian Tuhan hari Rabu. Rabu Agung, bukan Jumat. Agung. Ya, lalu saya khotbah lagi Paskah subuh. Ya, Pak Pendetanya mau lebih dari satu, saudara. Saya kan juga harus memberi kesempatan jemaat mendapat dari orang-orang yang berbeda. Amin. Haleluya. Lomba kembali bagaimana kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Itu sangat berharga, sangat tinggi nilainya.
penuh dengan kasih karunia. Saudara bukan orang biasa-biasa di hadapan Tuhan. Saudara sangat berharga. Bersyukurlah karena engkau sudah menanggapi panggilan Tuhan. Dipanggil dalam komunitas persekutuan dengan Kristus Yesus, menerima hidup kekal yang harus dirayakan setiap saat. Ambil waktu berdoa beberapa menit di awal perayaan Paskah ini. Baharui pengabdian iman saudara, baharui kepercayaan saudara, baharui kesetiaan kita. Tuhan mengasihi dengan kasih yang sangat dalam, semua oleh karena anugerah. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau memanggil kami dalam komunitas dengan pribadi-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami ada di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Matur nuwun Gusti. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak banyak pengumuman saudara, sehingga saya langsung selesaikan. Perayaan Natal besok masih berlangsung. Perayaan Paskah ini kilo. Perayaan Paskah besok jam 6 sore. Besok akan dilayani oleh Ibu Yayu. Ya, dia senang sekali ketika dapat bagian. Dan kontaknya dengan Ibu Gembala banyak. Ya, sudah ikut ambil bagian telur Paskahnya dan sebagainya. Oke, yuk kita berdiri. Kita akan akhiri perayaan Paskah hari pertama. Saudaraku, berbahagialah engkau dan bersukacita dengan sukacita yang tak ternilai. Karena keselamatanmu itu luar biasa. Malaikat-malaikat di surga sangat rindu belajar mengerti posisimu. Tuhan memberkati engkau. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.
nomor